Halo, selamat pagi adik-adik mahasiswa pada mata kuliah pengantar kewarganegaraan. Kita jumpa lagi pada sesi kelima ya, dengan topik yaitu supremasi hukum. Nah, supremasi hukum ini kalau dalam suatu kelompok masyarakat itu khususnya negara memang diperlukan sebuah hukum. Hukum memiliki peranan penting untuk mengatur masyarakat agar bisa tertib, aman, nyaman, dan tentram. Namun terkadang peranan hukum yang tidak kuat masih menimbulkan celah konflik dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu hal yang bisa membuat kedudukan hukum itu menjadi kuat sehingga bisa mencapai suatu tujuan tertentu seperti kehidupan masyarakat yang lebih tertib, kemudian aman, nyaman, dan tentram. Suatu hal yang bisa menguatkan kedudukan hukum dalam kehidupan masyarakat itu adalah salah satunya supremasi hukum, di mana dalam hal ini kedudukan hukum itu dianggap berada pada posisi atau peringkat yang paling atas dalam kehidupan masyarakat. Nah, pengertian supremasi hukum itu saya kutip dari satu ahli dari Charles Hinawan, bahwa supremasi hukum itu merupakan kiat untuk memposisikan hukum agar bisa memiliki fungsi sebagai komandan atau panglima. Nah, ketika dikatakan supremasi hukum itu diharapkan memiliki posisi atau kedudukan sebagai komandan atau panglima, nah itu sudah pasti di posisi yang paling tinggi atau sebagai ketua atau sebagai pemimpin seperti itu. Nah, kemudian supremasi hukum ini memang diharapkan dapat menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Kemudian semua tindakan pemerintah dan warga negara itu harus didasarkan atas hukum, bukan kehendak individu atau kelompok. Kemudian memastikan perlindungan hak warga negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, pada intinya supremasi hukum itu tidak ada yang kebal terhadap hukum. Jadi baik masyarakat biasa maupun pejabat negara, kemudian orang yang tidak bekerja atau orang yang memiliki jabatan di dalam pemerintahan yang tinggi, bahkan presiden saja tidak kebal dia dengan hukum. Ketika dia melakukan kesalahan, tidak segan-segan aparat hukum itu akan memberikan sanksi atau hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahan yang dilakukan seperti itu. Nah, untuk tugas mandiri adik-adik, saya meminta adik-adik itu membuat narasi singkat minimal dalam 50 kata. Nah, itu sebagai bayangan bahwa bagaimana jika adik-adik ini adalah seorang pejabat publik. Nah, ketika mengetahui adanya pelanggaran hukum di instansi tempat adik-adik bekerja, apa langkah pertama yang akan adik-adik lakukan guna menjunjung tinggi supremasi hukum seperti itu. Nah, silahkan adik-adik membuat narasi singkat pada kolom komentar ya. Jadi saya akan melihat gimana sih kira-kira solusi atau langkah apa yang adik-adik akan lakukan ya. Sekian mungkin video singkat dari saya. Nanti untuk jawabannya akan saya lihat secara satu-satu ya adik-adik. Terima kasih untuk hari ini. Semangat untuk belajar.